Terima kasih. Nah, ini untuk teman-teman sekali lagi, oke, yang sudah mengaktifkan mic sekarang boleh menonaktifkan mic ya. Lalu saya akan pelan-pelan mengatakan betapa mudahnya ketika Anda menggunakan Google. Ya. Saya contohkan di sini. Ya, saya buka dulu ketampilan di idx.co.id. Lalu kemudian dari awal lagi nggak apa-apa ya. Lalu kemudian laporan keuangan dan tahunan dari perusahaan tercatat. Lalu kemudian saya ambil laporan tahunan, taruhlah di tahun 2020, saya minta. Lalu kemudian setelah itu, saya laporan tahunan, oh jangan, 2020 itu masih ada atau nggak ada. GGRM. Kemudian saya cari GGRM, oh dengan PDF, saya mau yang Excel. Misalkan tahunan yang di sini. Loh, Bu, ini belum tahu apa deh. Ini kan buat latihan Anda. Nah, ini Excel ya. Excel SX ini adalah Excel. Anda klik, kemudian kita unduh. Misalkan. Tapi kena nggak jalan, Bu. Google, Bu. Ya Allah, masih Google. Sebentar. Kalau sekarang tampilannya apa? Nah, terima kasih nih teman-teman. Sudah ya? Oke, lalu kemudian saya nani XLS ini. Nih masuk ke laporan keuangan dan tahunan. Lalu kemudian masuk ke laporan keuangan, nggak apa-apa. Teman-teman, kalau Anda mau laporan keuangan karena jarang sepertinya laporan tahunan yang ada Excel-nya. Kalau Excel itu bisa kalian dapatkan di laporan keuangan. Asalkan Anda cari yang tahunan. Ini kan buat Anda belajar ya. Misalkan ada, Anda mau cari 15 sekaligus masuk di sini boleh. Misalkan saya contohkan HALI, tuh bisa. Lalu kemudian HMSP, nih tinggal klik gitu ya. HDRO, klik. Nah, ini mau sampai berapapun bisa, ya. Tapi harus gitu, namanya diklik. Misalkan seperti itu. Saya contohkan ya. Nah, kayak gitu. Banyak. Mau 20 juga bisa. Lalu kemudian saya mau cari tadi kan GGRM nih. Oke, teman-teman kelihatan kan? Ini saya sengaja buktikan semuanya bahwa tampilan untuk financial statement yang Excel itu hanya ada di laporan keuangan, lalu yang tahunan, ya. Lalu selanjutnya, karena tadi saya dari awal itu GGRM, mana GGRM? Nah ini GGRM. Ini adalah GGRM. Lalu kemudian saya save dulu. Oke, lalu kemudian tampilan akan saya arahkan ke mana tadi ya? Bentar. Saya buka dulu untuk filenya. Rekan-rekan. Oh, oke. Sebentar. Oke, saya cari daftarnya agak banyak. Ini, oke, ini tampilan yang di file Explorer saya. Kemudian selanjutnya, nah ini mungkin masih biru ya teman-teman. Tunggu sebentar. Oh, fail to start. Kenapa ini? Oke. Sebentar. Saya setting lagi. Nah, ini adalah tampilan ketika Anda mengunduh Excel. Excel dari yang didapatkan di IDX itu. Dan ini sama sekali nggak bisa diapa-apain teman-teman. Anda mau nambah sesuatu tuh, pasti kayak gini kan. Protected sheet. Nah, itulah alasan kenapa teman-teman mungkin akhirnya manual copy paste satu persatu tuh capek banget teman-teman. Ngapain seperti itu? Jadi ini saya akan buka tampilan saya share ya. Buka tampilan saya di Google. Oke. Kalau ini ada tampilan saya Google, kemudian saya buka drive saya. Lalu ingat jangan diseret
keluar masuk itu ya. Kalau yang di sini Anda sebagai editor di drive, lalu Anda seret keluar, filenya hilang, teman-teman. Kalau menyeret dari luar masuk ke dalam itu nggak apa-apa, tapi kalau dari dalam drive keluar, Anda seret itu pasti hilang. Misalkan karena di sini ada ALK nih, taruhlah demikian, lalu kemudian saya masukkan tadi, ini kan tampilannya di drive saya sudah ada foldernya ALK. Kalau belum ada folder ALK, mungkin Anda harus buat folder baru. Taruhlah dari awal aja deh. Kita belum punya folder sama sekali ya. Anda klik baru folder, misalkan hitungan ALK, kan? Buat. Lalu, nah di sini foldernya muncul kan teman-teman. Oke, saya besar sekali lagi hitungan ALK. Lalu saya klik sekali lagi, ini kan masih kosong tampilannya. Lalu kemudian saya akan masukkan nih upload file yang ada di pictures tadi, sengaja di pictures ya, cepat sebentar. Ini berantakan gini, saya sorting dulu berdasarkan details list, kemudian sorting by type. Oke, saya lihat yang Excel, saya scroll dulu. Mana tadi Excel ya? Ini kelihatan nggak ketika saya masuk di sini, teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oh ya nggak kelihatan ya? Nah, ini dia financial statement yang Excel sendirian nih. Nih, nah GGRM kan? Lalu open. Kita tunggu dulu ke sini. Nah, ketika saya masuk ke sini, Anda klik. Dan memang sih lebih enak di PC atau laptop. Saya aja nggak pernah pakai laptop, sekarang saya malah pakai PC. Senengan di PC. Nah, tunggu dulu sampai kemudian. Oke. Tuh, beberapa fitur Excel tidak dapat ditampilkan karena digusur dan akan dihilangkan jika ada perubahan loh. Oke. Berarti intinya apa? Ketika dikunci itu kunciannya hilang. Kelihatan kan di atas ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan bisa lihat 1, 2 ini nomor, ini khusus untuk neraca teman-teman. Ya. Ini kita ganti nama. Jadi neraca atau sekarang yang dikatakan sebagai laporan posisi keuangan. Namanya dulu itu neraca atau balance sheet. PL. Balance sheet. Nah, lalu kemudian ini akan saya buktikan ketika Anda melakukan sesuatu. Nah, misalkan di ALK. Hitungan ALK. Kalian nih. Nah, lalu kemudian Anda diminta untuk membuat hitungan vertical analysis. Vertical analysis itu membandingkan. Vertical itu kan ini ya, garis lurus ini. Membandingkan dari tahun di laporan posisi keuangan ini. Nah, ingat untuk vertical analysis itu kita lihat yang paling besar. Kalau aset, pasti yang paling besar itu totalnya kan. Nah, total aset. Kita lihat mana total aset. Total aset. Kita ke bawah itu. Nih, total aset. Ini kalau tadi tampilan di Anda unduh biasa di Excel ya, yang dari IDX itu tidak bisa seperti itu tadi ditulis aja nggak bisa. Ini bisa. Oh, nah misalkan Bu masalahnya saya itu tidak bisa utak-utak di sheet. Saya lebih familiar ke Excel, gampang. Tinggal Anda file, lalu kemudian Anda download ulang, jadikan Excel. Seperti itu teman-teman ya. Itu caranya. Kalau misalkan Anda mengatakan, Bu saya tidak familiar gitu loh dengan dengan sheet gitu. Saya lebih suka ke Excel. Nah, itu yang saya lakukan tadi, saya mengunduhnya, lalu kemudian saya akan buka yang di Excel dan itu bisa Anda lakukan sesuatu di sana. Malah Anda kan bisa melihat bagaimana caranya ya. Sebentar. Sudah keluar belum tampilan? Oh, belum. Masih di Google ya. Sekarang saya share yang tampilan. Nah, oke. Nah, ini ada namanya kurung 1. Nah, kurung 1 ini berarti sudah hasil dari yang saya masukkan di drive.
kemudian saya download ulang, masukkan di Excel. Memang sih seperti itu, tapi nggak apa itu untuk membuka kuncian ya. Nah, lalu nih sudah, lalu ini tulisan kita di sini saya, oke. Nah, kali ini Anda diminta untuk menganalisis ini. Nah, sudah bisa diotak-atik kan? Nah, sekarang nih total aset, jumlah aset. Ini sengaja diwarnain yang berbeda supaya tahu titik poinnya. Ini vertical analysis teman-teman. Lalu kemudian kita mulai seperti itu ya. Ini juga, ini kenapa saya beri warna yang berbeda, kemudian saya bold. Ini adalah jumlah, ini adalah jumlah total yang terbesar. Ini adalah 100%. Gitu kan. Ini 100%-nya. 100%. 100% dari apa? Dari ini. Dari total semuanya kan 100%. Nah, untuk vertical analysis, Anda diminta untuk mengetahui seperti ini teman-teman. Dari total aset yang ada, berapa besar sih, misalkan di sini aset tetapnya, gitu, dari total aset, gitu kan. Kita kan bisa tahu, caranya mudah banget di sini untuk vertical analysis. Ini kita masukkan dulu, tahunnya dulu 2019, ya. Dan saya perhatikan. Ini udah kelihatan Excel saya kan? Iya, Bu, kelihatan. Alhamdulillah. Oh, sudah kelihatan. Terima kasih. Oh, saya salah. Kemudian kita insert sini, kemudian yang tahun 2019. Lalu selanjutnya saya tinggal masukkan apa? Saya tinggal masukkan rumusan-rumusannya aja. Rumusan apa formulasinya? Tinggal ini aset lancar, ini ya. Lalu dibagi dengan yang tadi berwarna kuning, itu poinnya ini. Tapi itu nggak ada isinya, ya nggak apa-apa. Kita tinggal gini aja, itu kemudahannya kalau kita menggunakan sheet atau array. Sheet atau Excel ya, tinggal array aja. Itu kok nol? Iya, tahu nggak kenapa? Satu hal lagi. Nah, ketika kalian memasukkan sesuatu, nah, kelihatan ini B6, lalu kita scrolling dulu ke bawah, scroll ke bawah. Nah, arahkan ke sini, lalu ini tuh baku, jadi Anda tetap harus kasih seperti ini. Oh, nggak bisa. Oke, oke, saya ulangi lagi. Ini dibagi, saya tahu kenapa ya. Ini kalau kita masukkan di Excel kayak gini nih biasanya nih. Haruskan ini tulisannya harusnya B123, bukan Rapfak ID IX02. Oke. Aduh, baru lagi. Ini saya baru tahu sekarang ini. Biasanya tidak seperti ini. Jujur aja. Diam deh. Buat. Saya kembalikan lagi tampilan, saya coba di sheet ya. Apakah sama seperti yang di Excel? Tahun lalu nggak kayak gini, teman-teman. Oh, sudah ketahuan berarti. Kalau kita buka di sheet, bisa buka. Oke. Nah, kan? Kelihatan kan, teman-teman? Lihat. Kalau di sheet tetap sama nilainya tuh. Walaupun ini tulisannya Repak ada di sini nih tulisannya tuh. Tapi tuh RAP konten ya kan. Ini kenapa ini masuk ke sistemnya dia. Jadi dari Excel ini lalu dialihkan ke sistem, lalu masuk nanti misalkan akan diinputkan di semua trader marketable securities, atau trader-trader securities, misalkan iPod, lalu kemudian iPod kan Indo Premier Securities, lalu kemudian ada apa lagi securities ya, ada Mandiri Securities, ada BNI, ya intinya seperti itu. Mereka akan tinggal menarik aja data-data ini. Nah, kalau di sini enak. Coba deh di sini, lalu kemudian dibagi formulasinya, dibagi dengan yang tadi itu total aset. Nah, kan alhamdulillah di sini bisa. Lalu ketika
total aset yang ada di bawah ini semua yang di atas tadi itu akan dibagi dengan ini. Jadi semua nilai-nilai yang di atas ini tadi kan vertikal ya. Semua nilai di atasnya dia yang 78 ini itu akan dibagi dengan 78 sendiri. Maka ketika tampilan B123 itu ini B di urutan 1, 2, 3, lalu tinggal Anda di keyboard Anda nih yang di sini, Anda tinggal pencet F4. F4 di sini. Nah, tinggal pencet F4. Untuk apa? Untuk mengunci. Nah, muncul formulasi dolar-dolar ini kan untuk kuncian. Tinggal klik itu, tinggal enter, lalu Anda tinggal array. Berarti tadi itu di Excel nggak bisa, harus di sheet, teman-teman. Ya apa sih? Mana ya? Masih terus lagi ya? Oke. Nah, sampai kemudian akhirnya di sini. Nah, satu ini berarti kan 100%. Lalu jangan lupa jadikan persentase. Dah. Nah, lalu kemudian setelah itu di tahun 2018. Ini vertical analysis untuk tahun 2019. Lalu di vertical analysis berikutnya untuk tahun 2018. Nah, jadi teman-teman ngelakuin ini juga teman-teman ya. Nanti setelah ini saya akan buka share ke kalian linknya. Jadi kalian bisa coba-coba langsung di sini. Wih, kok sampai ke bawah ya? Mana tadi? Ini dia. Ini. Lalu ingat, karena ini total aset. Ini adalah total. Total itu kan intinya dari atas itu di total semua hasilnya ini, ya kan? Ya, ini berarti 100%-nya. Ini adalah titik poin di vertikalnya. Semua akan dibagi dengan nilai yang total di bawah ini. Ingat, karena itu harus di F4 di keyboard Anda. Klik. Nah, lalu muncul seperti ini. Manual juga bisa. Dolar ditekan kelamaan. Nah, oke. Tinggal Anda tuh. Enak kan? Ada isi otomatis yang ada di Google. Tinggal Anda klik, cepret. Dah. Cepet teman-teman kalau pakai sheet itu ya. Itu memudahkan Anda, tinggal Anda tahu triknya. Nah, lalu kemudian saya ulangi lagi yang tadi aja lagi. Nah, misalkan, salah. Nah, ini kemudian mau saya sekali lagi misalkan ini ya. Oke, saya enter. Sekali lagi ini pelan-pelan, kemudian dibagi dengan total aset. Nih, total aset. Lalu kemudian klik F4. Tampilan sudah kelihatan semua kan ya di sini ya, di sheet ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. F4, kita enter. Tuh, enak kan? Ada isi otomatis. Jadi sebenarnya kalau mungkin kalian teman-teman yang lainnya kemarin tuh lewat Rama minta perpanjangan waktu, saya gini, kok perpanjangan waktu ya? Kan harusnya sudah nyaman dengan sheet ini. Oh, enak kan? Oh, berarti kalau kalian skripsi pakai ini aja, pakai sheet ya. Oke. Asal formulasinya sama semua. Lalu yang 00 ini tidak perlu dihilangkan, tapi yang ada angkanya ditebelin. Nah, ditebelin kemudian dikasih warna. Oke, itu mempermudah Anda. Tuh, tebal, kasih warna. Uts. Oke, semua seperti itu. Itu vertical analysis. Udah langsung dalam sekejap Anda bisa melakukan analisis vertikal ya untuk apa ini? Misalkan ini trade receivable third parties, berarti apa itu trade receivables? Trade receivables itu berarti piutang, piutang dagang dari third party itu bisa reseller. Iya, third party itu reseller ya, bukan dari orang yang third party kan intinya orang yang tidak bekerja di GGRM tapi dia menjual GGRM, produknya GGRM. Nah, ada pembagian keuntungan dari reseller ke tentunya ke kita, kalau kita tuh GGRM. Nah, itu keuntungan dari penjualan secara piutang tadi gitu kan, yang menjual barang kemudian
harganya dibeli bisa secara berhutang. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa terlihat. Ini kan tahun 2019, ini tahun 2018, yang ini 2018, yang ini 2019. Lalu Anda bisa menyimpulkan di sini, apa itu? Berarti terjadi penurunan piutang di tahun 2019. Nah, lalu yang kalian lakukan seperti ini. Nah, Anda perbandingkan ke teman-teman. Ini dibagi dengan ini. Ke bawah otomatis ya boleh sih, nggak apa-apa, sama aja. Kenapa div? Karena 0, ya kan? Itu jawabannya. Kenapa div? Karena 0. Ya. Di sini kita melihat 95%, berarti penurunannya 90%. Nah, ini yang terjadi saya perlihatkan ke Anda ketika sebenarnya 95% itu adalah terjadi penurunan 5%. Kalau yang tetap itu 100%. Kalau konstan itu sama. Ya, misalkan kalau konstan itu sama dengan 1. Jadi 2,5 dibagi 2,5 kan hasilnya 100%. Nah, sekarang saya coba bukan ke Anda. Kalau 90% berarti ada pengurangan 5%. Supaya kelihatan seperti apa yang harus Anda lakukan, maka ini lakukan ini. Ya, atau lebih mudahnya mungkin lebih mudah gini deh. Gini udah ya. Kemudian minus 1. Nah, kayak gitu. Itu namanya Anda menganalisa kayak gini nih, menganalisa perbandingan. Kalau yang tadi ini vertikal, sekarang Anda horizontal dari analisa ini. Anda akan bisa melihat berapa sih terjadi pengurangan di pengurangan piutang dari third parties ini sebesar 5%. Dan Anda bisa menulisnya. Dan ini cara Anda untuk mengidentifikasi salah satu performa analisisnya dari nilai-nilai yang ada di analisis ini tanpa perlu Anda masuk di rasio analisis. Nah, di rasio analisis pun juga sama. Nanti ketika rasio analisis, nah Anda tinggal masukkan saja, gitu kan. Nah, kayak gini nih, sudah kelihatan kan? 139 berarti saya mau tanya sekarang, kalau 139 berarti terjadi kenaikan atau penurunan? Kenaikan, Ibu. Berapa Soalnya banyaknya? di atas 39%. Benar. 29. Wah, top banget. Nah, gitu. Kalau di atas 100% berarti ada kenaikan. Sebesar berapa? 39%. Nah, kalau 139 kan rancu. Supaya kelihatan, maka harus dikurangin 1 di sini. Nah, kayak gitu. Ya, teman-teman. Jadi, untuk tugas di hari ini cukup simpel, teman-teman. Apa itu? Anda mencari setiap item-item yang perusahaan Anda. Saya minta sekali lagi perusahaan yang Anda individu ya, perusahaan yang Anda miliki tadi, yang sudah Anda dapatkan dari, berarti semuanya ya, biaya balance sheet, ya rugi laba, ya cash flow kemarin, coba Anda analisa seperti ini dulu. Lalu gunakan apa? Sheet. Sekali lagi gunakan sheet. Dan untuk kedepannya, cara pengumpulannya, maka saya menggunakan Google Form. Google Form itu kalian tinggal klik ini, bagikan, ya, lalu salin link ini, tapi ingat sekali lagi Anda harus dilihat. Nah, ini caranya. Kelihatan kan? Kalau saya buka ini kelihatan kan? Sudah, Ibu, sudah jalan. Oke. Nah, ini ada 3 opsi, pengakses lihat saja, pemberi komentar, atau editor. Nah, bedanya, kalau Anda pengakses lihat saja, berarti Anda melarang orang untuk melakukan sesuatu perubahan pada angka-angka Anda. Namun, Anda masih tetap bisa mendownloadnya, tapi tidak bisa mengubah apa yang ada di sheet ini. Beda kalau pemberi komentar. Kalau pemberi komentar cuma bisa lihat, tidak bisa download, cuma bisa komentar. Ya. Tapi kalau editor bisa semuanya. Ya. Teman-teman, jadi sekali lagi kalau Anda masuk di dalam share sesuatu, lalu link share-nya itu Anda tidak perlu melakukan perubahan terhadap isian sheet, maka Anda tinggal mengunduh saja. Tidak perlu merubah sesuatu. Nggak apa-apa, nggak perlu minta akses. Ya. Nah, kalau Anda, nanti tugas Anda, karena saya harus tahu juga formulasinya, berarti saya harus jadi editor, karena ngecek juga gitu kan, formulanya sudah benar apa belum. Jadikan saya sebagai editor, lalu salin link seperti ini, lalu klik selesai. Nah, tadi kan sudah salin link kan, lalu ibaratnya ini ada isian Google Form,
Lalu tinggal Anda tempel aja, jebret. Nah, sudah langsung. Saya akan bisa langsung mengakses setiap data-data yang Anda kumpulkan. Dan saya lihat juga formulasinya. Lalu Bu, yang div-div ini harus saya hilangkan? Nggak perlu dihilangkan juga nggak apa-apa. Mau dihilangin supaya rapi juga boleh. Nah, sekarang yang 119 ini, kemudian sekarang saya akan mulai membagikan ke kalian di chat Zoom. Nah, silakan klik saja itu yang kalau di chat Zoom Anda tinggal buka di chat Zoom itu, lalu Anda langsung bisa masuk di dalam tampilan sheet ini. Oke, terima kasih nih kelihatan teman-teman. Ada Dewi Latifa, ada Rifki juga sudah masuk. Nah, sekarang yang angka 109, 111, 101 ya. Yang di sini saya hilangkan aja deh, saya tidak membuat rancu. Penglihatan kan agak susah juga ya, kayak enak. Oke, sambil nunggu teman-teman yang masuk. Kalau sudah masuk semuanya, kita sambil yang sudah saya kerjakan. Nah, ini belum dikerjakan oleh saya. Silakan, siapa yang mengerjakan ini? Langsung saja masuk ke sheet ini, ya. Mungkin, Bu, saya lupa tadi gimana, Bu? Baik, saya akan coba ya. Sekali lagi, ini formulasinya sama dengan ini, ya, dibagi dengan ini. Lalu jangan lupa kasih kurung tutup dan kurung buka. Ini. Lalu dikurang 1. Nah, terlihat bahwa kas tunai atau setara dengan kas naik 54%. Ini sudah langsung nih, Sri Wahyuni sudah langsung sini langsung. Oke, baik Sri Wahyuni. Langsung aja. Tuh, diisi berapa itu di situ? Nggak apa. Anda pasti melakukan otomatis ini ya, masukin nilai. Atau gimana ini? Oke, coba. Oke, terima kasih Sri Wahyuni. Nggak apa-apa, itu sudah benar itu yang Anda coba. Benar. Dilakukan sudah benar. It's okay, nggak apa-apa. Benar. Tuh. Nah, silakan sekali. Siapa lagi nih mau masukin? Ini sudah benar, Sri Wahyuni. Ini saya yang tadi lakukan. Kemudian, nah ini saya hilangkan deh. Yang ini ternyata belum nih. Saya hilangkan dulu. Kalian yang membuatnya ya. Oke, kemudian tunggu dulu. Yang 00 ini saya hilangkan supaya tidak mengganggu Anda. Tunggu. Oh, terima kasih ada yang bantu saya menghilangkan 00. Apa nih? Aziz, terima kasih Aziz. Aduh, kamu capek-capek banget. Makasih Lona. Tuh, api Terima kasih, Nak. Oke. Aziz, terima kasih Aziz. Tadi ada isinya ya? Ada sih. Oh, enggak ada. Oke. Nah, sekarang yang ada isinya semua nih teman-teman. Yuk, siapa yang mau ngisi? Rifki sudah siap-siap nih Rifki, silakan. Oh, Rifki sudah langsung. Enter aja Ki, berapa tuh hasilnya? Oh, kok error? Kenapa ya? Oh, soalnya hilang nih satunya. Ah, oke. Kurung tutup, kurung bukanya belum ada. Bisa nggak? Ini, kemudian dikurangi 1. Saya perbaiki ya, Ki. Oke, nggak, saya otomatis. Nah, lalu di bawah. Siapa mau nyoba yang di bawahnya? Mungkin Rifki lagi mau nyoba, boleh.
Ini yang gerak-gerak nih Arina nih. Nanti Arina ini lagi. Oh, ini Arina sama Rifki. Siapa mau duluan? Isi. Monggo Arina. Ya Arina. Kok flash sale sih? Ada apaan flash sale? Gimana? Cepet-cepetan Ibu. Ayo teman-teman. Saya kira ditopet. Ki orang gerak loh gitu. Arina dan Rifki. Ini yang isi Rifki ya? Oke. Yang minus 2% itu saya. Yang minus bawah itu 62 Arina. Iya, Arina. Oke. Terima kasih Arina. Jadi minus ini angkanya berarti jadi penurunan. Kalau sudah dikurangi dengan 1. Nanti ya caranya. Untuk ditranslasikan ke dalam kalimat. Lalu yang ini, ini sudah ngisi nih siapa nih? Rizky ya? Ini siapa nih yang mau di sini? Silakan, kosong nih. Nih. Nah, itu. Ini ada Nur Saila. Nggak perlu takut, nak. Nggak perlu takut. Ingat, selalu awali dengan sama dengan baru kurung buka. Ya. Kalau nulis formulasi harus ada sama dengannya dulu. Dah, kok hilang? Ayo, itu siapa tadi yang menghilangkan nomor di sini? Ayo. Kita kok jadi editor kan gitu hilang. Mana tadi? Ini ya. Ini. Nah, ini. Yang masih kosong nih, siapa nih? Maaf Bu. Enggak, itu oke Rifki, karena itu harus hati-hati ya. Nggak apa-apa, ini kan juga kita masih latihan. Ya, di sini siapa mengisi? Nggak perlu takut. Semakin cepat Anda berlatih di sini, berarti Anda sudah tahu caranya menghitung dan itu cepat banget. Dan akan merasakan enaknya pakai sheet. Ini sudah muntuk-muntuk nih. Ini siapa nih? Riwahyuni lagi, boleh. Teman-teman yang lain mana? Nggak susah kok, beneran. Ingat, tulis sama dengan dulu. Kalau kita buat formulasi, tulis sama dengan dulu, baru kemudian kita tulis formulanya. Ya. Oh, ini yang di bawah sudah ngisi semua loh. Teman-teman yang ngisi semua ini. Siapa aja yang ngisi? Bagus lah. Tadi mana teman? Sudah keisi. Oke, saya cek. Benar. Ini sudah dikurangi 1. Benar. Lalu di bawahnya juga. Oke, sudah benar. Ini oke, sudah benar. Oke, sudah benar. Alhamdulillah. Susah teman-teman? Susah nggak? Boten Bu. Sekarang enggak Bu. Kalau kemarin susah ya? Kemarin susah kan? Aduh, padahal kemarin sudah saya sering nggak deh. Berarti sedih saya. Gak apa. Sekarang alhamdulillah kalian sudah ngerti. Nah, saya harapkan nanti kalian buat seperti ini untuk balance sheet ya. Berarti yang di sini sudah dilakukan di sini. Lalu berikutnya untuk perusahaan kalian masing-masing ya. Lalu kemudian ini juga, ini berarti laba rugi ya. Ini saya terus tuliskan F, kan, laba rugi. Lalu kemudian di sini, ini enggak, ini laporan ekuitas ini. Ini juga laporan ekuitas. Kalau Anda mau tanya seperti apa laporan ekuitas, nah ini perubahan ekuitas. Bu, cara bacanya seperti apa? Nah, ini apa? Saya masukin aja sebagai wawasan kalian. Jadi pertama di proses ekuitas pada awal periode sebelum penyajian kembali di akhir tahun 2019 yaitu di awal 2019 itu saldo awal periode common stock-nya itu sekian teman-teman. Lalu kemudian ada additional paid in capital, berarti ada penambahan investor baru yang bergabung di GRM sebesar sekian. Lalu kemudian setelah itu kita set lagi sini ya. Nah, sebentar. Oke, posisi ekuitas. Nah, oke. Lalu ini artinya, ini sudah kelihatan nih Indonesia ya, selisih transaksi ekuitas dengan pihak non pengendali. Nah, teman-teman tuh ketika mau tahu gitu kan, berapa banyak sih, apa maksudnya non pengendali? Non pengendali itu masyarakat umum, publik.
Kalau pengendali itu berarti yang masuk di perusahaan itu. Iya, benar. Orang-orang yang masuk di perusahaan GGRM atau perusahaan-perusahaan, ini akhirnya saya ngomongin banyak ya, nggak apalah materi masuk semua di sini. Apa namanya, non pengendali ini istilahnya Anda karyawan di GGRM sudah lama, lebih dari mungkin 25 tahun, Anda diberikan saham. Nah, non pengendali itu ada masyarakat. Nah, kalau kalian masuk di skripsi yang misalkan mau lihat berapa jumlah manajemen yang memiliki saham di perusahaannya sendiri gitu kan, Anda tinggal lakukan ini plus ini, lalu kemudian Anda kurangin ini. Nah, kan kelihatan tuh. Wah, banyak Bu, berarti pengendalinya manajemen banyak punya saham ya. Banyak punya saham, mereka yang kaya memang. Lalu kemudian, nah di sini juga Anda bisa melihat saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya. Kalau saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar 200.000 dalam artian ini belum jutaan ya. Ini kan masih dalam ribuan ya. Ini dalam jutaan apa belum? Coba saya cek sekali lagi laporan perubahan ekuitas. Ya di sini kelihatan tulisannya, nanti dicek yang awal ya. Jadi kalau di sini ada tulisannya dalam ribuan, dalam jutaan, berarti ini tinggal tambahin jutaan, tinggal tambahin nol-nolnya berapa. Kalau ribuan ya nolnya 3, kalau jutaan ya nolnya 6 gitu aja. Kalau di sini kan enggak, berarti oke. 200.000 di sini, jutaan lah 200 tambahin nol lagi di belakang, 6. Intinya ini sebagai apa? Ini sebagai return earning teman-teman. Oh ini tuh return earning, iya ini laba ditahan yang digunakan untuk mengoperasionalkan lagi gitu kan di tahun depan untuk perusahaan GGRM. Nah, lalu ini bagaimana? Ini yang belum tentukan penggunaannya. Ini sudah pasti operasional, ini yang belum tentukan penggunaannya. Tapi ini return earning, iya. Ini masih laba ditahan untuk jaga-jaga. Nah, ini biasanya kalau kita masuk di saham terbuka gitu kan, RUPS kayak yang masuk di koperasi pasti ngerti RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah itu kita bisa lihat bahwa yang 200.000 sudah kelihatan untuk dimasukkan di operasionalnya. Yang 43.950.868 ini yang saya poin di biru ini untuk jaga-jaga apabila misalkan ada untuk melunasi hutang-hutang dalam bentuk dolar seperti itu. Nah, lalu ini apa Bu? Ini yang dikatakan sebagai dividen. Ini ekuitas yang dapat didistribusikan kepada entitas induk. Misalkan GGRM itu sendiri, kemudian dibagikan secara dividen. Dividen dibagikan untuk para pemegang sahamnya. Ini kalau kita bicara mengenai laporan ekuitas. Tapi ini tidak perlu, hanya wawasan aja buat Anda. Lalu yang mana? Yang ini. Ini nih. Nah, ini laporan arus kas di cash flow, CF. Lalu Bu, saya menganalisa seperti analisa tadi yang Ibu lakukan itu untuk apa? 1, 2, 3. Besar harapan saya dalam waktu singkat Anda sudah bisa melakukan seperti ini. Ya, tuh. Nah, ya kan? Nah, tapi perlu saya tegaskan lagi, kalau di balance sheet sudah pasti aset yang di sini adalah totalnya, ya kan? Yang 100%. Nah, lalu kemudian yang di bawah sudah pasti nih total liability dan equities ini adalah yang sebagai total 100%-nya atau sebagai pembagi di atasnya ya. Lalu kemudian kalau laba rugi apa Bu? Laba rugi ini teman-teman. Saya nggak mau ngasih tahu dulu. Coba. Laba rugi nominal yang paling besar itu ada di sisi sebelah mana kalau laba rugi? Yang belum dikurangi apa-apa, yang paling besar. Nih, sekarang tampilannya sudah laba rugi nih teman-teman. Nominal paling besar yang ada di laba rugi itu di akun apa? Nama akunnya apa? Penjualan. Siap, benar. Benar. Ini berarti ini yang jadi 100%, teman-teman. Oh, caranya. Ya. Ini yang akan menjadi pembagi di antara yang lainnya ini.
ya. Oke, karena intinya berapa persen sih dari sales yang performa sales perusahaan itu yang kemudian hasilnya merupakan hasil dari penjualan dan pendapatan. Ini HPP ya. Lalu kemudian berapa sih laba bruto dari penjualan yang dihasilkan performanya seperti itu. Coba sih saya mau tahu. Ya, ini tahun 2019. Sama loh Bu, rumusannya masih sama. Oh, masih sama seperti yang tadi. Coba saya mau tahu. Ini diisi monggo di sebelah sini. Untuk beban pokok penjualan dan pendapatan, siapa yang ngisi? Silakan. Ingat, ini adalah penentunya, ini adalah pembaginya, ya. Cip, ya, oke. Cocok, Yun. Ya, Yun. Ini yang pink nih sebelahnya 2018. Oh, mau di bawah? Boleh, Melda. Jangan lupa pakai F4 untuk pembaginya tadi ya, pasti ke sini. Teman-teman. Ini saya nge-lag kah? Atau ini yang ini? Atau kalian ragu-ragu? Oke. Ini masih input Bu. Oh, ini masih input ya. Coba sih saya cek aja. Ya, benar. Ini tidak perlu di kelihatan kan? Oke. Ya, tidak perlu dikurangi satu. Ya, yang perlu dikurangi satu nanti yang di sekitar sini. Ini masih vertikal. Jangan lupa jadikan apa? Jadikan persentase kan harusnya. Nggak perlu sih. Jadikan seperti ini aja. Nggak apa-apa. Oke. 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 Nah, tuh kelihatan kan teman-teman? Nih, pasti ini siapa yang ngisi tiba-tiba langsung otomatis. Oke. Mohon izin hands off semua dari sheet. Saya akan tunjukkan betapa cepatnya kalau menggunakan sheet. Ya, sengaja memang. Oke, hands off semua. Hindarkan posisi kotak Anda dari kotak yang akan saya lakukan perhitungan. Oke, terima kasih. Saya izin untuk clear semuanya. Ini saya clear. Lalu kemudian ini. Perhatikan, selalu kalau nulis formula harus pertama kali sama dengan aku sekarang ini karena sebenarnya ini adalah pengurang ya teman-teman. Nah ini yang nggak enak ya kalau kita harus memahami arti dari laporan keuangan. Beban laba pokok kenapa kok ada tanda kurung kan berarti minus yang mengurangi yang di atas. Maka nanti hasilnya minus. Nah supaya nggak minus hasilnya maka Anda harus melakukan sesuatu. Itu apa Bu? Kalikan aja minus 1. Sudah hasilnya jadi positif kan. Lalu kemudian Anda bagi dengan ini. Kalau ingat, karena semua pembagi itu ada di atas ini, maka B4 ini di F4 kan. Oke, itu. Lalu setelah itu Anda klik Enter. Nah, di sini akan kelihatan. Ini dikalikan minus 1, hasilnya sekian, Pak. Hasilnya juga minus ya. Oke, sekarang coba sih. Ini paling mudah dulu aja, nggak ada minusnya. Langsung biasa aja. Jadi tinggal ini, dibagikan ini, kemudian bagian yang 110 ini, lalu dijadikan dolar. Ini saya nggak kali minus 1 ya. Saya enter. Set. Harusnya nanti ada otomatis. Maaf, sekali lagi. Saya ulang lagi deh. Ini biasanya nanti harusnya tulisannya otomatis keluar nih, teman-teman. Ini kenapa nggak otomatis ya? Kebel sendiri saya. Harusnya otomatis keluar nih. Nah,
Nanti kalau kalian ternyata di kalian sudah otomatis, nah itu angkat enak banget. Tinggal langsung di-array aja. Bawah. Lalu jadikan kita sama. Oh, oke. Berarti nggak perlu dikali -1 teman-teman. Maaf saya yang salah. Ini artinya apa? Dari pendapatan yang didapatkan ternyata beban pokok itu senilai 79,39%-nya, sehingga brutonya perusahaan GGR ini hanya sekitar 20,61 itu udah bruto, belum dikurangi beban penjualan lainnya. Nah, Anda bisa lihat di sini ternyata beban penjualan dialokasikan tahun 2019 itu sebesar 4,47%. Lalu beban umum dan administrasi yang selalu fix ini di 2,76%. Nah, di sini juga kita kan bisa melihat apakah ada terjadi kenaikan gaji untuk para administratornya atau para beban umumnya, atau ada penambahan pegawai. Ini kita bisa lihat di sini. Kalau penambahan pegawai biasanya kita bisa lihat di audit, laporan audit. Nah, lalu di sini Anda klik sama dengan ini dulu dari atas, lalu dibagi dengan ini sendiri, jangan lupa karena semua bermula dari yang warna orange, maka yang di bawah ini, kelihatan, itu harus diklik F4 di atas keyboard Anda supaya dikunci. Supaya ketika Anda, nah ini yang saya maksudkan, ini nih, sebel deh. Ini kelihatan kan isi otomatis, langsung klik spread, lalu Anda array, sudah langsung. Nah, dalam waktu singkat, Anda sudah bisa teman-teman, ya kan? %. Lalu ke bawah, kenapa nggak mau ke bawah? Oh, soalnya ini kosong. Oke. Kalau tinggal Anda aja ke bawah. Pasalnya. Ya. Oh, terima kasih. Ini pasti sudah dibereskan nih sama teman-teman ya, supaya rapi ya. Yang 00 dihilangkan. Terima kasih. Asis nih biasanya tuh kan. Rapi banget sih, sis. Thank you, sis. Oke. Sampai yang ada isinya hapus. Oke. Nah, ini namanya vertical analysis, teman-teman. Jadi intinya vertikal adalah untuk melihat performa setiap akun-akun yang ada di tahun yang sama, di tahun 2019. Baru kemudian ketika Anda melakukan analisis horizontal, itu begini ya, ini Anda akan membandingkan performa dari tahun 2019 ke tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu tahun yang lama dibandingkan tahun yang lama dibandingkan dengan tahun yang baru. Nah, barulah di sini ada muncul -1 tadi. Itu. Oke. Anda tinggal ini dibagi ini, jangan lupa harus ada, dan tidak perlu dolar, tidak perlu ada pengunci F4 tadi. Tadi bedanya. Nah, bisa otomatis? Ya, boleh otomatis. Oh, enak kan? Cepet kan? Iya, alhamdulillah. Semoga kalian ini menunjang pengetahuan wawasan kalian ketika bekerja menggunakan Google Sheet dengan waktu yang sangat cepat sekali. Anda sudah bisa mendatangkan hasilnya dan sudah bisa akan menyimpulkan hasil akhirnya. Ya, seperti misalkan di sini kelihatan kan adanya penurunan di beban pokok penjualan. Ini mengatakan bahwa sedangkan Anda lihat sendiri di atas ini, nah, kok ini beda lagi. Kalau kita lihat secara horizontal, kan dari indeks yang vertikal kemudian kita yang horizontal. Lalu kalau Anda mau ini sendiri, itu nominal ini sendiri, nggak perlu pakai vertikal, langsung ke horizontal juga boleh. Ini, misalkan, jadi ini dibagi dengan ini. Kita akan bisa melihat ada terjadi kenaikan atau penurunan kah di dalam, saya nggak salah, apa saya salah ya? Kok harusnya kan naik ya? Enggak. Nah, ini dibagi ini. Lalu, nah,
Nah, sedangkan Anda bisa lihat penjualan dan pendapatan usaha di tahun 2019 itu naik loh sebesar 15,48%. Tapi ketika Anda melihat secara beban pokok penjualan dan pendapatan ya atau HPP itu ternyata perusahaan atau manajemen itu bisa menurunkan sebesar 1% atau mungkin kalau kita lihat sebesar 1,41%. Itu menandakan perusahaan sudah mulai efektif dan efisien dalam mengelola produksinya. Jadi idle time, lalu kemudian idle untuk inventory itu juga bisa dikurangi. Nah, terlihat di sini ya, terjadi sekalipun nilainya naik ya dari 77 ke 80 juta sudah naik. Tapi secara performa analisis kita lihat di sini ya, itu tahun 2019 turun loh, minus 1,41%. Jadi kan minusnya ini akan mengalokasikan apa? Peningkatan dari laba brutonya. Nah, itu kita lihat di sini. Nih, kalau kita analisis vertikal di sini, kalau vertikal yang ini kan nilai ini sendiri yang dibagikan. Nah, kalau yang di sini kita bisa lihat, teman-teman yang mana sih demikian? Ini loh. Saya warnain kuning. Ini kan total gross profit kan? Nah, berarti kan tahun 2018 gross profitnya itu hanya 19,48% dari penjualan usaha. Kalau di 2019 jauh lebih baik, ternyata gross profitnya itu naik sebesar 6%. Naik 6% ini berapa sih? 20,61% dari pendapatan usaha. Dinaikkan sedikit. Jadi dari pendapatan usaha ternyata gross profitnya itu senilai 20,61%. Kenaikannya berapa dari tahun 2018? Kenaikan sebesar 6%. Berarti perusahaan itu dikatakan efektif. Sampai di sini mungkin teman-teman masih ada yang bingung, silakan. Gak apa-apa, pasti teman-teman bingung kok. Jujur aja. Malah kalau kalian jujur, tanya, saya suka. Bu izin bertanya nih. Hmm. Jadi yang analisis, jadi kalau menyimpulkan analisis itu dari kesimpulannya analisis horizontalnya gitu ya? Jadi kalau analisis vertikal Anda melihat 1 tahun itu, ya kan? Lalu horizontal, itulah analisis yang sebenarnya. Lalu ketika Anda mau mencari tahu, ini kan saya mencari tahu kan, mencari tahu ini istilahnya, loh ada kenaikan di penjualan nih sebesar 15,48%. Ini ketika saya langsung nominal kok, ini kan dalam persentase saya bagikan kan. Saya cari berapa sih? Oh, ada kenaikan kok di pendapatan gitu kan. Naiknya pendapatan 15,48% ditunjang dengan efisiensi dari perusahaan untuk mungkin harganya lebih murah untuk bahan bakunya, pengerjaannya juga lebih cepat, menggunakan mesin, itu bisa berkurang HPP-nya itu sebesar minus penurunannya sebesar 1,41%. Akhirnya akan meningkatkan laba brutonya di tahun 2019 sebesar 20,61%. Di mana 20,61% ini itu menandakan kenaikan di laba bruto sebesar 6% dibandingkan tahun 2018. Ini muter, teman-teman. Dan silahkan untuk mengerjakan yang lainnya, gitu kan. Duh, CF-nya saya kok hilang? Ada yang ngilangin CF-nya kan? Harusnya kan ini ada CF ya? CF-nya di mana nih? Posisi CF hilang. Ya wis nggak apa-apa. Nanti ya. Ini jadi balance sheet sama laporan laba rugi. Dan silahkan gunakan sheet untuk jauh lebih nyaman Anda dan ya. Baik, saya akhiri karena waktu kita sebenarnya cuma sampai jam 10.15 loh ini. Saya akhiri dulu dan terima kasih untuk keaktifan kalian. Sekali lagi, selamat bekerja. Jangan dirubah-rubah kalau Anda sebagai editor nanti berubah semua. Oke? Ya, jadi apa yang harus Anda lakukan? Pertama, sami-sami, matur nuwun juga. Pertama, lakukan analisis vertikal di sini, ya. Lalu setelah itu analisiskan horizontal untuk yang persentase dari vertikal. Lalu ketika Anda mau
deeper lagi, untuk kepo lagi, analisis ini sendiri secara horizontal. Nih, nominalnya ini ada analisis secara horizontal. Lalu jadikan kesimpulan. Oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan kalau kalian ingin, Bu, saya minta tolong untuk yang di AFC, boleh. Oke. Jadi, selamat bekerja, aktif selalu, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.